Pak Ibu buka briefing sebentar. Ya, oke. Jalankan aksi. Kawan-kawan yang lain. Mana siapa? Buka keliling ada keliling. Biar apa bisa menerangkan jelas. Buatkan suaranya Pak, biar jelas Pak. Kasih. Pakai tuh apa? Kedengaran itu semua. Sekarang ini ada di perubahan. Perubahan yang pertama, ternyata tadi sudah ada surat jam resmi dari kantor DPRD untuk mengundang kita audiensi besok jam 10. Gitu. Jadi oleh karena itu saya pikir kita melaksanakan aksi ini untuk menjaga kepercayaan publik. Ya. Tetapi harapan saya kita cukup singkat saja. Tuntutan kita, silakan saja dan di video nanti. Dan setelah itu kita mau mempertegas kembali surat yang mereka kasih itu, supaya kita pastikan besok memang harus dengan Bapak Gubernur dan stakeholder dan mungkin entah bupati juga ya Pak ya. Kalau bisa, ya. Artinya itu kita pertanyakan lagi untuk besok itu supaya lebih jelas. Nah itu saja saya pikir. Dan buka tadi Pak tambahan untuk yang ini terbuka. Ya, nanti mau apa? Ini kan apa? Mungkin siapapun nanti yang menyambut kita, yang pasti kita hanya untuk memastikan tanggal besok. Ya, iyalah maksudnya supaya kita sampaikan lah audiensi terbuka. Dan kalau buat di dalam harus semua, kalau nggak buat di luar. Ya, ini maksudnya. Untuk besok itu kita minta juga besok. Suratnya gimana itu? Suratnya isinya bahwa mereka mengundang kita untuk audiensi jam 10 pagi di ruangan mulai kita minta supaya ruangannya bisa mengakomodir kita semua. Kalau udah hujan, sampai perturun ya. Turun. Untuk ini kecil. Ini sekarang kita harus. Ini sekarang. Kita ke mana? Ke dalam. Bagaimana? Kita ke dalam atau gimana ini? Apa kita masuk ke ruangan? Atau kita di ruangan langsung? Kalau memang kita di ruangan, kita panggil ketuanya. Tetap sama prinsipnya. Iya, ayo. Nah, masuk semua, panggil ketuanya. Ayo. Maju. Oke. Bisa langsung di kita kawan-kawan Pak Soeharto Damani, kita ikuti kemandirian. Untuk kawan-kawan dari Yaktesi, karena kita untuk menyampaikan pernyataan sikap di kantor DPRD, kita sekarang menuju ke depan gedung DPRD. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita satu komando. Hidup rakyat! Hidup! Tolak konversi sekarang juga. Tolak konversi. Tolak konversi sekarang juga. Jadi untuk teman-teman absesi, kita satu komando. Sebelumnya kepada Bapak DPRD. Ya, kita teman-teman yang ada di sini. Dorong satu komando, kita berbaris rapi ya. Ya, tolong tidak mau di untuk teman-teman yang udah ada di sini, sebelum kita menyampaikan aspirasi kita, karena kita bangsa Indonesia, warga Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita nyanyikan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah
berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Ya, kepada Bapak DPRD yang ada di sini, jadi kami dari APTESI, Aliansi Peduli Teh Simalungun, kami bergerak di sini bukan tanpa landasan, tapi karena kami peduli akan daerah Simalungun, yang dimana sebelumnya sudah diadakan beberapa kali pertemuan, tetapi menurut kami tidak memihak kepada rakyat. Dan banyak juga dari Dapil 6 terkhusus seperti kami yang memilih Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di DPRD Simalungun. Jadi kami menyampaikan seperti pernyataan sikap kami sebagai aliansi di DPRD bagaimana selayaknya tuntutan kami. Sebelumnya di hari Kamis tanggal 2 Oktober kami sudah menyatakan pernyataan sikap kami di depan kantor Bupati Simalungun, yang dimana kami tidak mendapatkan hasil yang baik sebagai masyarakat Kabupaten Simalungun. Dan di sini kami menyatakan sikap secara tegas kepada pihak DPRD bahwa kami juga warga Simalungun. Dan di sini kami bacakan ada 5 tuntutan kami. Tetapi sebelumnya kami akan membacakan seluruhnya pernyataan sikap ini. Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Aliansi Peduli Teh Simalungun. Kami adalah Aliansi Peduli Teh Simalungun atau disingkat dengan APTESI, warga Simalungun, rakyat Indonesia. Kami adalah masyarakat Kecamatan Sidamani, Pematang Sidamani, Kecamatan Dolok Pardamaian, dan Pane bersama mahasiswa terdiri dari tokoh masyarakat, para pemuda, organisasi Satu Nasib. Yang dimana singkatan dari Satu Nasib adalah Solidaritas Tungkat Nagori Seluruh Indonesia Berdaulat, Rumah Pengabdian Masyarakat Pendeta Pendrat Siagian, Green Teacher Indonesia atau disingkat dengan GTI Sidamani, Lingkar Rumah Rakyat LRR Indonesia, Gerakan Aspirasi Mahasiswa Pembela Rakyat disingkat dengan GEMPAR, Forum Tani Sejahtera Indonesia atau FUTASI, Perjuangan Persidamani Kreatif, dan segenap warga. Kami masih menaruh kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia saat ini, khusus kepada DPRD Simalungun, termasuk wakil kami yang ada di DPRD, baik yang di pusat maupun yang memimpin kami di daerah Simalungun ini. Wahai Bupati Simalungun Bapak Anton Saragi, wahai Ketua DPRD Simalungun Bapak Sugiarto yang terhormat, saat ini kami melihat langsung di tempat kami, di habitat kami sebagai manusia, di ekosistem kami sebagai bagian dari semesta lingkungan hidup di Simalungun dan sekitarnya. Dari yang kami lihat, kami merasakan keresahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Mengapa? Karena tidak lama lagi akan terjadi konversi kebun teh menjadi kelapa sawit di daerah perusahaan BUMN PTPN 4 Regional 2. Padahal belum lama ini mendengar langsung dari Presiden Prabowo Subianto
bahwa BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kami Aptesi memahami bahwa konversi lahan dari kebun teh menjadi kelapa sawit adalah proses yang kompleks dan serius. Ada banyak tahapan administrasi dan legal formal yang diikuti. Sebelum ada izin konversi, perusahaan perlu mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup. Perusahaan harus mematuhi ketentuan tata ruang dan peraturan agraria. Perusahaan harus mengecek status legalitas lahan. Perusahaan harus mematuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah RT dan RW. Yang ketiga, perusahaan harus memastikan benar apakah tanah Sidamani, pematang Sidamani, Dodo Perdamaian dan Panik cocok untuk komunitas kelapa sawit. Padahal sebelum Indonesia berdiri, kebun teh sudah hadir di Simalungun. Perusahaan harus cermat mematuhi izin usaha perkebunan yang benar diperoleh setelah mendapat persetujuan analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yang tentunya harus juga melibatkan partisipasi warga secara serius dan benar. Perusahaan harus terlebih dahulu memeriksa upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan atau UKL-UPL, serta pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Untuk ini, perusahaan harus memastikan bahwa konversi ini berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dengan mengelola dampak lingkungan yang terjadi sebelum, selama, setelah konversi paripurna dilaksanakan. Yang kami lihat, tidak kami melihat bahwa konversi tanam teh menjadi kelapa sawit yang dilakukan PTPN 4 Regional 2 Sidamani, Kabupaten Simalungun, tidak memindahkan proses-proses di atas secara serius. Benar dan patut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 meminta kita semua, terutama perusahaan BUMN ini, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang potensi sumber daya alam, iklim, masyarakat, dan situasi kewilayahan. Kami melihat bahwa kebun teh sesuai amanat ini, tetapi kelapa sawit tidak. Sebelum terjadinya konflik yang lebih besar, kami memohon dengan sangat upaya pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Simalungun supaya jangan mengadu domba kami sesama rakyat. Saat ini kami berada dalam situasi di mana jelas terlihat upaya itu terjadi. Kami harus menjelaskan masifnya dampak negatif ekologis ini kepada sesama warga, sebab sebagian dari mereka telah didoktrin oleh perusahaan untuk mendukung konversi salintisasi ini. Mohon jangan lagi ulangi upaya konyol semacam itu, baik melalui pemerintah desa ataupun ke pihak ketiga lainnya. Sebelum terjadi aksi protes yang lebih besar, kami meminta dengan tegas supaya konversi teh menjadi sawit ini dihentikan dan dibatalkan sepenuhnya. Kami menilai upaya konversi atau salintisasi ini tidak boleh dilaksanakan karena kami sinyalir ini adalah ilegal. Konversi ini harus dihentikan secara paksa sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami melihat bahwa upaya PTPN 4 Regional 2 melakukan konversi tanam teh menjadi kelapa sawit akan membawa dampak negatif yang luas. Dampaknya adalah merusak bahkan menghilangkan keanekaragaman hayati, menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air bersih, mengakibatkan erosi dan kerusakan tanah, mempercepat laju perubahan iklim yang cukup serius, merusak pertanian secara khusus persawahan masyarakat, yang artinya menghilangkan mata pencarian dan sumber pangan masyarakat, dan hak untuk hidup kami telah hilang, menyebabkan kebanjiran di dataran rendah, mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan, yang berarti akan memaksa para buruh PTPN 4 saat ini kehilangan pekerjaan. Wahai Bupati Simalungun, Bapak Anton Saragi yang terhormat, wahai Bapak Ketua DPRD Simalungun, Bapak Sugiarto yang terhormat, kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tetap menjaga tanaman teh sebagai identitas Simalungun, sebagaimana terlihat pada logo resmi pemerintahan Kabupaten Simalungun. Kebun teh ramah akan lingkungan, dapat mencegah erosi dan tidak rakus air.
sangat berbeda dengan tanaman kelapa sawit yang sangat rakus air. Dengan ini, kami masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Teh Simalungun atau APTESI bersama segenap mahasiswa dan tegas menyatakan keberatan. Kami meminta kepada pemerintah daerah Simalungun dan DPRD Simalungun menyetujui dan membawa aspirasi kami ke pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN. Inilah 5 tuntutan kami. Yang pertama, supaya PTPN 4 Regional 2 segera menghentikan kegiatan penanaman kelapa sawit yang terjadi di kawasan perkebunan teh PTPN 4. Yang kedua, supaya PTPN 4 Regional 2 menjalankan amanat Undang-Undang Reforma Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi tanah untuk kepentingan umum. Yang ketiga, supaya pemerintah Kabupaten Simalungun melestarikan teh sebagai identitas Kabupaten Simalungun. Yang keempat, supaya PTPN 4 Regional 2 merealisasikan corporate social dan responsibility atau disingkat dengan CSR dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disingkat dengan TJSR kepada masyarakat Sidamani, Pematang Sidamani, dan Dolok Perdamaian. Yang kelima, supaya PTPN 4 Regional 2 mewujudkan upah layak bagi segenap buruh di PTPN 4 Regional 2. Serta memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tunduk tertindas atau bangkit melawan, sebab diam adalah pengkhianatan. Raya 6 Oktober 2025. Jadi kami di sini, Pak, kami dari APTESI sekali lagi akan memperjuangkan perjuangan rakyat. Merdeka! Merdeka! Kepada pihak DPRD, kami sangat berterima kasih, baik Pak. Kami di sini berdiri sudah ada balasan surat cinta kami, di mana kami besok diminta untuk audiensi. Tetapi kami meminta dengan tegas, kami dari APTESI meminta audiensi terbuka. Merdeka! Merdeka! Jadi di sini ada penandatanganan persetujuan menyetujui Bupati Simalungun Dr. Haji Ahmad Anton Saragi, menyetujui Ketua DPRD Simalungun Sugiarto SE, dan di mana kami juga tidak mau untuk kedua kalinya dan kesekian kalinya untuk dibohongi. Kami sebagai warga Indonesia, masyarakat Simalungun, kami sudah malas, bosan, muak dengan janji-janji yang telah diberikan kepada kami. Sudah ada 2 kali pertemuan diadakan di Tanah Sidamani. Yang pertama dari manajemen perkebunan di Tobasari dan yang kedua di Balai Pertemuan Sidamani. Dan di sini ada kami lihat kekisruhan. Di mana kekisruhan itu bahwa masyarakat dibodohi dan di sini masyarakat dikondisikan yang mana PTPN seolah-olah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dan saat ini juga kami beraksi di sini. Sudah 3 kali kami layangkan aksi kami. Yang pertama, Long March, yaitu pada Hari Udara Bersih. Kami masih ingin udara bersih di Kabupaten Simalungun. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini bisa menikmati AC, bisa menikmati hidup bersih. Dan kami yang berdampak akibat penanaman kelapa sawit di tanah Simalungun, terkhusus Kecamatan Sidamani, Dolok Perdamaian, dan Pematang Sidamani, kami sudah jauh tidak mendapatkan ini. Yang ketiga, bahwa kami petani dari setiap nagori, terkhusus daerah persawahan, bisa bapak tinjau, kami sudah tidak mendapatkan hidup yang layak semestinya sebagai petani, di mana saluran irigasi di tempat kami sudah tidak ada, yang artinya air bersih sudah tidak ada. Kekeringan sudah melanda kami, dan tanah longsor juga yang kami dapatkan sudah banyak terjadi. Jadi harapan kami kepada Bapak DPRD yang ada di sini, karena kalian adalah wakil dari kami harap untuk keberpihakan terhadap kami. Kalau ini tidak diindahkan,
kita akan mengetahui hal buruk yang akan terjadi di saat kedaulatan rakyat ditindas. Bagaimana teman-teman? Siap! Siap! Lawan! Kami bukan melawan sebagai perorangan, bukan. Tetapi kami melawan dari kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Saya memperkenalkan diri. Saya dari Aptesi, itu yang pertama. Yang kedua, saya adalah putra daerah Simalungun. Saya Marga Damani, Suhendro Damani, keturunan Pertuanan Opung Nehorsik yang ada di tanah Simalungun. Dan salah satu pejuang dari tanah Simalungun memperjuangkan kemerdekaan itu adalah kakek buyut saya. Dan di kuburan mereka juga disiapkan di situ payah dan sulit untuk merdeka. Ternyata ini yang ditanamkan kepada saya keturunan dari Opung Nehorsik. Saya tahu banyak dari keluarga-keluarga atau rekan semangka saya yang bekerja di perkebunan, tapi saya tidak mengindahkan itu. Saya akan menantang dan melawan karena hak-hak rakyat sudah ditindas. Jadi untuk kepada Bapak dari kepolisian, dari Polres, kami mengucapkan terima kasih Pak atas pendampingan. Kami bukan untuk ribut di sini, tidak. Kami bukan untuk anarkis di sini, tidak. Kami orang-orang yang berpendidikan dan punya harkat dan martabat. Jadi besok Pak, kami meminta dengan tegas bahwa sudah ada balasan dari DPRD, kita akan ada audiensi jam 10 pagi. Kami meminta itu audiensi terbuka. Dan kami juga tidak mau saling menuduh di tengah-tengah kami masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kami meminta stakeholder yang ada di Kabupaten Simalungun, baik DPRD, baik Pemkab, baik dinas-dinas terkait, terutama lingkungan hidup dan dinas pertanian. Kalau bisa diundang juga PUPR, karena ini adalah bagian dari stakeholder. Jadi kami di sini dengan tegas, jangan kita memprovokasi atau kami sebagai masyarakat terprovokasi akan hal ini. Tapi jika ini adalah jalan terakhir perjuangan kami juga siap sebagai warga masyarakat. Itu tuntutan kami sampaikan. Terima kasih. Jadi kami meminta dari pihak DPRD untuk menanggapi permohonan kami sebagai warga yang sudah terdampak. Horas! Horas! Hidup rakyat! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kita semua. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada orang tua kami, sahabat kami, masyarakat peduli yang ada di Kabupaten Simalungun. Tolong jangan dira seperti Pemkab sorry. Pemkab sudah membohongi kami dan mengadu domba kami dengan pemberitaan yang salah. Tolong sampaikan ke Ketua Bupati. Mohon maaf intervensi. Tolong sampaikan juga kalau tidak tahu membaca dan menulis, tolong belajar. Karena ini sudah membuat suasana keruh di masyarakat. Mohon maaf saya potong. Silakan lanjutkan. Aptesi Aliansi Peduli TEK Simalungun. Tolong ucapkan. Baik. Maaf. Terima kasih. Kami sampaikan kepada orang tua kami, sahabat kami, masyarakat, Aptesi apa ya? Aliansi Peduli TEK Simalungun. Sini. Aptesi ya, Aliansi Peduli TEK Simalungun. Iya, kuat Pak, kuat. Terima kasih atas kehadirannya di Rumah Rakyat Kabupaten Simalungun. Merdeka! Baik, sebelumnya sebenarnya kami dari Komisi 1 telah menerima aspirasi dari masyarakat atas situasi yang terjadi di daerah Kabupaten Simalungun, khususnya di Sidamani, Pamatang Sidamani, dan Dolok Pardamaian atas penanaman sawit, bahwa kami di bulan Juni kemarin telah melakukan RDP dengan masyarakat, dengan tokoh agama, dengan pemerintah setempat, bahwasanya kita bersedia untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Namun, berhubung karena situasi efisiensi, kami di Komisi 1 tidak bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan
untuk melanjutkan kunjungan-kunjungan ke instansi-instansi yang terkait dalam situasi yang berhubungan dengan PTPN ini. Jadi kami di sini DPRD Kabupaten Simalungun bersedia untuk menerima dan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat yang telah datang ke rumah rakyat ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, ditambahi oleh Bapak Ibu DPRD yang terhormat. Terima kasih. Akulah. Tolong Pak perkenalkan diri. Tadi Bapak siapa namanya Bapak? Derikson Purba Dari komisi? dari fraksi Gerindra Komisi 1. Thank you. Silakan Pak. Dan perkenalkan diri Bapak. Kami nggak kenal orang Bapak, nggak pernah datang juga sama kami. Baik, terima kasih. Ya. Yang pertama, saya memperkenalkan diri. Ya. Ayo teman. Saya bernama Benhard Damalik, Ya. selaku anggota DPRD di Kabupaten Simalungun yang saat ini berada di Komisi 3. Kami telah mendengar apa aspirasi-aspirasi saudara-saudara semuanya. Dan tadi Ketua Komisi 1 sudah menyampaikan bahwa mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah dalam hal mempertanyakan dan juga meminta penjelasan dari pihak direksi terhadap adanya penanaman sawit saat ini yang berada di Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Dolok Perdamaian. Dan kami yakin dan percaya Komisi 1 akan menindaklanjutinya. Dan kami yang berada di Komisi 3 akan meminta kepada pihak perkebunan tentang perizinan yang mereka miliki saat ini. Apakah izin mereka saat ini sudah berubah menjadi lahan sawit atau teh saat ini? Karena kami belum pernah berkunjung ke sana. Dari komisi, dari DPRD ini belum pernah berkunjung ke sana, dan mungkin kami akan mempertanyakan apa yang menjadi alasan pihak perkebunan melakukan perubahan tanaman tersebut. Apakah izinnya sudah ada? Apakah amdalnya sudah ada? Kita akan pertanyakan. Dan ketika itu kami dapatkan jawaban, kami akan sampaikan kepada masyarakat, kepada Aliansi Peduli Teh tadi ya. Aliansi Peduli Teh Simalungun. Ya. Yang akan kita sampaikan ketika kita sudah menerima jawaban. Dan tadi Komisi 1 mengatakan karena terkendala anggaran dengan tidak adanya anggaran, dan mudah-mudahan tahun ini bisa mereka melakukan perjalanan ke Medan, ke kantor direksi untuk mempertanyakan itu, untuk mempertanyakan bagaimana sebenarnya perizinan-perizinan yang dimiliki oleh pihak perkebunan terhadap penanaman sawit tersebut. Dan kami berharap kepada kita semuanya, kepada masyarakat Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kecamatan Dolok Perdamaian, dan mungkin Kecamatan Panik. Karena saat ini kita melihat keempat kecamatan ini memiliki dampak terhadap penanaman sawit ini. Terdampak Pak, bukan memiliki dampak. Iya. Beda itu. Tolong belajar bahasa Indonesia. Itu berbeda. Berbeda. Dan sudah berbuat wajib sampai sekarang. Dan karena hoax pembahas narasi yang liar, sorry kurang tepat berbahasa, kami di akar rumput sudah di domba. Silakan lanjutkan. Kok jadi masyarakat yang berdampak? Terdampak. Sawit sudah berbuat wajib. Sawit yang berdampak kepada kami. Kok jadi masyarakat yang memiliki dampak? Mau dilanjutkan dengan bahasa yang baik. Jangan jadi pecundang, Pak. Benar. Yang baik. Silakan lanjut Pak. Bapak kan hadir pada saat itu pas waktu di itu bahasa Arab. Ya, saya hadir. Maksudnya berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan bikin narasi dengan yang tidak pas. Kalimatnya tolong disusun. Kalau nggak ada, baca teks. Baik, terima kasih seperti itu. Ada lagi? Cukup.
Tidak dipertanyakan Pak pada saat itu waktu Bapak yang mengatasnamakan sosialisasi di tempat tadi. Terima kasih. Meskipun desibel kuat Pak, kami dari HTSI, Bapak Suhendro sudah memperkenalkan diri. Kembali kami perkenalkan dirikan satu-satu, supaya jangan saling menyebut nama lagi nanti. Nama kami adalah Aliansi Peduli Teh Simalungun. Aliansi ini sudah melakukan aksi 3 kali. Yang pertama adalah aksi Long March, aksi damai penyadaran publik penolakan konversi teh di areal kebun teh menjadi kelapa sawit oleh PTPN 4 Regional 2. Aksi pertama 7 September 2025 bertepatan dengan Hari Udara Bersih Internasional. Aksi kedua kemarin tanggal 2 Oktober 2025 di depan kantor Bupati. Aksi ketiga itu bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan Internasional. Maka kami datang dengan semangat ahimsa di sini. Kami anti kekerasan, tapi kami lebih anti dengan kebohongan. Kami anti kekerasan, tapi kami lebih anti dengan kebohongan. Aksi yang ketiga adalah hari ini. Hari ini tanggal 6 Oktober 2025. Jangan-jangan Bapak tidak tahu hari apa sekarang, Pak? Ada yang tahu nggak anggota DPRD? Sorry, bukan sebenarnya menantang saya. Sekarang adalah Hari Arsitektur Sedunia, Hari Habitat Sedunia. Kepentingan kita bukan hanya di Simalungun. Berpikir kami lokal, bertindak kami lokal, berpikir kami global, Pak. Maka Aliansi Peduli Teh Simalungun ini adalah aliansi dari berbagai organisasi. Saya sebutkan sesuai dengan ada yang di logo kami. Pertama, masyarakat Sidamanik, masyarakat Dolok Perdamaian, Forum Tani Usaha Sejahtera Indonesia Perjuangan, Futasi Perjuangan, LRR Indonesia, Lingkar Rumah Rakyat Indonesia Kabupaten Simalungun, Green Teachers Indonesia, GTI daerah Simalungun. Selanjutnya, minta maaf. Satu Nasib, Solidaritas Tungkat Nagori Seluruh Indonesia Berdaulat, Gerakan Aspirasi Masyarakat Pembela Rakyat Gampar, kemudian ada Persidamanik Kreatif Masyarakat Muslim Balik Maraja, bersama mahasiswa dan perwakilan warga dari 4 kecamatan. Saya sebutkan lagi: Sidamanik, Pematang Sidamanik, Dolok Perdamaian, dan Pane. Itulah APTSI. Maka tolong siapapun nanti dari pihak DPRD yang meliput acara ini, jangan kami dari domba lagi, bikinlah berita sesuai yang benar. Itu yang pertama. Kami APTSI sudah mendengar tadi, terima kasih sekali lagi. Kami sudah disambut dengan baik. Saya minta Pak Sukendro, rekan kami, mohon bergabung sini, Pak. Kami sudah mendengar tadi tanggapan dari Bapak terkait dengan sudah ada pembicaraan dan sudah ada datang juga Bapak berkunjung ke Balber, kemudian ke Tubasari. Tanggalnya nanti bisa dilihat, Tubasari duluan, lalu Balber. Pak, tadi kami dengar sebelum nanti ditanya lebih lanjut oleh Nahdlatul Tua kami di sini, Pak Sukendro. Sebagai informasi, Pak, kemarin 2 Oktober kami APTSI telah menyumbang Pak Bupati, Pak. Menyumbang uang sebesar 23.000 rupiah. Mengapa? Karena kami minta dihubungi Pak Bupati, tidak bisa lewat telepon. Pertama kali di tempat. Sebelumnya kami sudah bersurat, Pak, sesuai dengan AHAP Simalungun. Kami sangat paham AHAP Simalungun, hormat dulu. Tapi kalau kami nggak dihormati, Pak, kami juga punya harga diri. Karena kami orang Bapak dulu berdiri di situ. Kalau nggak kami pilih orang Bapak, sudah sama posisi kita, Pak. Maka saya bilang tadi, kalau sudah terpilih jangan lupa datang. 23.000 itu untuk apa? Karena tidak bisa dihubungi. Maka kami sumbang 23.000 kepada Bapak Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi supaya bisa beli pulsa dan paket. Tolong semua wartawan yang di sini rekam perkataan saya. APTSI telah menyumbang 23.000 untuk Bapak Anton dengan alasan karena nggak bisa dihubungi. Pak, kami dengar tadi efisiensi. Jika memang orang Bapak tidak punya ongkos ke Medan untuk koordinasi, siap sumbang ongkosnya? Siap sumbang ongkosnya? Siap. Kami siap menyumbang ongkos Bapak ke Medan. 30.000 berapa? Berapa ongkos ke Medan apa sekarang? 35.000. 35.000. Berapa kalian Pak lapor nanti ke kami sumbang ongkos Bapak. Maka satu, jangan ada alasan efisiensi sehingga tidak ada dana ke Medan. Itu yang pertama.
Jangan dipeliter beritanya, terutama media-media, tolong kita kerjasama. Saya juga dari media, Pak. Kita memberitakan itu netral, Pak. Ya, jangan mau dilomba, dikasih amplop pun kita, tetap beritakan yang benar. Yang pertama. Jadi Pak, mohon narasi efisiensi sehingga tidak bisa ke Medan, terjawab sekarang. Kami siap menyumbang. Siap menyumbang? Siap! Siap menyumbang kepada Simalungun ke Medan? Siap! Tapi fasilitas umum ya Pak, karena kami juga ke Medan pakai fasilitas umum. Terakhir, kalau Bapak minta Pajero nggak cukup uang kami ya? Nggak cukup, sebagai satu nggak cukup uang kami. Rasakan juga kami sebagai rakyat, kalian wakil kami kan Pak ya? Wakil kami nggak kalian? Iya. Kalau wakil kami rasakan yang kami rasakan. Kalau wakil kami kalian rasakan nggak betapa menurunnya kualitas pertanian sekarang karena konversi sawit? Air kering. Kalau kalian wakil kami tahu nggak apa yang kami rasakan sekarang? Kalau kalian wakil kami Pak, setelah pertemuan di Balpa dan Tobasari, setelah pertemuan itu Pak, apanya hasilnya Pak? Orang Bapak tutup, DPRD Simalungun tutup mata bahwa sawit sudah ditanami. Jadi omongan kalian omong-omong, omong kosong. Betul, sudah berbuah pasir. Sudah berbuah pasir. Maka jawaban normatif seperti tadi saya paham Pak. Tapi kita anti kekerasan lebih anti kebohongan. Jangan bohongi kami Pak. Kami sudah capek dibohongi. Maka sekali lagi kami dari APTSI mau meminta dengan hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu DPRD serta seluruh masyarakat termasuk juga aparat kepolisian dan rekan kami Satpol PP. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Satpol PP. Kami merasa gembira hari ini. Kenapa? Waktu kami demo di kantor Bupati Pak, kami berlawanan dengan polisi dan Satpol PP ini Pak. Kalau ini senang saya, mereka di pihak kami. Thank you, terima kasih Bani Nasyam, Pak Polisi, Satpol PP. Sudah ada bersama kami. Nah, khusus terkait pertemuan di Balper dan Tobasari, saya sengaja mengundang di sini Bapak Sukendro Sidabutar. Nanti beliau boleh perkenalkan, tapi beliau sendiri adalah ketua dari Aliansi Gerakan Masyarakat Sidamanik yang dicatut namanya oleh Pemkab Simalungun untuk mengadu domba kami dan DPK Jamal Simalungun untuk mengadu domba kami. Bapak ini sudah mengklarifikasi bahwa aksi 2 Oktober itu dilakukan oleh APTSI, bukan yang lain. Itu supaya jangan terulang lagi pemberitaan dari pihak admin atau siapapun DPRD Simalungun. Maka untuk memastikan, karena yang hadir langsung di lokasi ketika orang Bapak datang berkunjung ke Balperiama dan Tobasari, saya memberikan pengeras suara ini kepada Bapak Sukendro Sidabutar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah disampaikan program saya perkenalkan kembali. Nama saya Sukendro Sidabutar, penduduk atau domisili di Nagori 3 Bolon. Beberapa dari wakil kami di sini seperti Pak Bernard dan Pak Brikson, saya kira sudah beberapa kali ketemu. Di sini kami hadir sebenarnya dengan membawa rasa kecewa dan sedikit ketidakpercayaan dengan narasi yang telah disampaikan terutama tadi Pak Brikson. Karena apa? Di pertemuan kita tanggal 12 Agustus 2025, Bapak dengan begitu garang dengan timnya juga mencecar pihak DLH untuk memberikan bukti rekomendasi yang dipegang oleh PDPN 4. Namun tadi Bapak menyebutkan dengan alasan efisiensi itu belum pernah Bapak terima atau belum pernah Bapak mintakan. Nah, kemudian cerita ini adalah cerita yang berlanjut dan berkesinambungan, terutama saya sebutkan ini ke Pak Bernard. Kita di tahun 2022 Pak, di daerah Giling 1 itu sudah kita sampaikan permasalahan penanaman teh, dan saya kira juga semua pada saat itu, kita pada saat RDP juga anggota Dewan menyatakan itu menolak, sesuai juga dengan keadaan di lapangan. Dan diterbitkan juga oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa itu ilegal dengan mereka menerbitkan supaya tanaman itu diberhentikan dan dicabut. Tapi ternyata itu berlanjut seluasan sekitar 200-an hektar itu. Itu yang membuat kami tidak percaya kepada bapak-bapak di sini. Jadi apa yang saya sebutkan di sini, tolong Pak Bernard, Pak Brikson, kita samakanlah semangat kita. Kalau kita memang sama-sama sadar bahwa tanaman sawit itu adalah merusak lingkungan, mari kita sinergikan dengan apa yang disebutkan atau yang dirilis dengan Pak Bupati kemarin, bahwa beliau juga tidak berkeinginan atau tidak
atau menolak penanaman sawit. Tolong Pak, jadi berhubungan dengan undangan atau izin yang diberikan kepada kami besok untuk audiensi seperti yang disampaikan dari Pak Wendro tadi, supaya pihak-pihak yang terkait bisa kita duduk bersama bagaimana supaya pernyataan itu memang bernilai hukum yang bisa menghentikan penanaman teh tadi. Terima kasih, saya kira itu saja. Kemudian apa yang disampaikan rekan saya tadi, bahwa ada nama-nama yang dicatut. Memang dulunya saya tahun 2022, saya adalah Ketua Aliansi Gerakan Masyarakat Sidemanik yang melakukan penolakan teh. Dan pada saat ini saya meleburkan diri dalam Aptesi Aliansi Peduli Teh Simalungun. Saya tidak membawa aliansi saya yang sebelumnya, tapi kita mempunyai semangat yang sama sehingga saya kira itu tidak perlu membawa banyak-banyak nama. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kami tolong jangan diadu domba. Kami yang datang di sini hanyalah Aptesi. Terima kasih Pak, tolong disambut atau ditanggapi dan kita bisa bekerja sama apabila kami masih bisa percaya kepada Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kami sampaikan, boleh dicatat ya Pak, supaya orang Bapak jangan lupa apa yang disampaikan. Tolong dulu staf DPRD ini, kalian catatnya apa yang disampaikan, nanti lupa. Ini kan kami bertanya, kalian catatnya pertanyaan kami apa enggak? Nggak ada yang catat. Nggak ada yang catat Pak ya? Inilah kan, nanti kami marah nggak enak. Nggak nampak. Mana yang staf? Nggak ada stafnya Pak? Makan gaji buta. Makan gaji buta? Iya. Tolonglah catatlah. Udah capek Bapak ini ngomong, kami datang jauh-jauh dari pagi persiapan, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak tidur Pak. Walau karena kami tidak orang hukum, tapi kami harus bolak-balik Pak undang-undang. Masa kami sudah menyampaikan orang Bapak nggak catat? Tolong dulu, ada pulpen nggak di sini? Ada. Ini. Tolong. Siapa yang orang Bapak ada yang bisa mencatat nggak? Ada. DPRD ada. Yang bisa mencatat. Ada nggak kalian yang bisa baca tulis? Ada. Bakar dulu kita bang, sini bang. Sebentar. Tenang. Ada yang bisa baca tulis nggak? Kalau nggak bisa baca tulis, nggak usah datang. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang berdiri di sini bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar? Saya kasih pulpen. Tolong. Jadi seperti sia-sia kami ngomong sesuatu nggak dicatat, nanti bilang lupa, salah narasi lagi, ya. Baik, itu yang pertama. Tolong dicatat dari kata-kata Pak Sokendro tadi, saya tidak ulangi. Kalau memang kalian, wakil kami punya telinga, pakai telinganya. Saya tidak takut mengatakan itu, karena kami yang menggaji kalian. Kalian karyawan kami. Maka bapak-bapak yang tadi menatap saya tajam, tolong jangan diulangi dalam seperti itu Pak. Yang ini, baju jaket hitam ini. Saya kan tapi karena sudah marah, kok begitu cara Bapak melihat saya dengan tajam. Sebentar Pak Perisor, sebelum selesai saya. Baik, kawan-kawan, sebentar. Nah, tapi kalian bohong. Sebentar, kesana. Bapak sana. Bapak kesana dulu, tenang. Oke, yang sudah pegang pulpen tolong catat. Kembali kami undang orang tua kami, Bapak Marsudin Tamani, Bapak juga saksi, dan Pak Sarudi. Sekalian saja. Ini orang tua kami. Kalau sampai orang tua pun kalian bohongi, bukan hanya kami yang muda-muda ini dan anak-anak, gak tahu lagi kalian ini orang Simalungun apa enggak. Orang Simalungun berbohong kepada orang tuanya. Sopan kan? Sopan ya? Kalau berbohong kita orang Simalungun ya coba? Enggak. Maka di sini ada orang tua yang sudah menjadi saksi. Mereka akan menanyakan kembali, menambahkan yang dikatakan Pak Sokendro. Tolong dicatat. Saya berikan mikrofon ini pertama kepada Bapak Sarudi, nanti kepada Pak Marsudi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami cintai, satu perjuangan Aptesi Aliansi Peduli Teh Simalungun. Masyarakat biasa Pak, tapi peduli. Jadi Bapak bangga punya rakyat yang begitu hebat dari Kecamatan Sidemani. Aset negara yang begitu besar, kami selamatkan demi 40 tahun ke depan anak cucu kita akan mengalaminya. Dalam hari ini kami datang menyampaikan aspirasi kami kepada wakil kami, yaitu bapak-bapak yang terhormat, termasuk dua di sini yang saya kenal, termasuk menantu saya, itu bos dari Sidemanik. Di sini kami datang hanya menyampaikan bahwa kami tidak ibarat pepatah mendahului kekuatan, tapi adalah hukum. Dalam dasarnya bahwa pengaduan kami adalah wakil rakyat. Sebenarnya sebelum kejadian tersebut, Pak, menurut analisa kami, rakyat biasa ini
karena Bapak adalah wakil kami. Ibarat contohnya, pertemuan di kampung-kampung, kalau ada masalah di kampung, tentu pengetua kampung yang mengumpulkan rakyatnya, anggotanya, atau pemerintahan jamaah. Tapi dalam hal ini tadi Bapak mengatakan secara normatif, nah disinilah kesilapannya. Makanya kami datang mengingatkan kepada anggota dewan yang terhormat agar tugas Bapak itu Bapak memegang dengan amanah karena akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jelas itu Pak. Kepada Bapak Ketua DPRD Simalungun, Bapak Sugiarto, mana orangnya Pak? Pak tidak ada. Wakil ketuanya? Nah, kita salaman Pak. Manurul, udah berlaku. Ya halo. Tetap Abdesi, iya, abdesi. Tapi kita kan cari juga keluarga Pak. Jadi kami minta kepada Wakil Ketua DPRD Simalungun, Bapak harus tanggap situasi ini. Bahwa sekarang di Sidamani, itu dekat Manik Meraja. Saya di sana Pak. Semalam hujan es, beberapa hari yang lalu, dekat dari samping rumah kita itu, termasuk dari rumah Sumu Sutaryo, yang waktu itu dia ada PAW, pergantian antar waktu ketika reformasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari depan mereka itu keluar air besar yang mengalir dari perkebunan teh Sidamani. Yang sekarang itu Pak, kalau Bapak tahu, saya rasa tahu Bapak, bahwa itu telah dihutankan, merugikan Pak. Jadi sebetulnya karena Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kami, Bapak tahu di kampung sana, tentu Bapak kumpul kami. Kumpul dulu Bapak Sarimatondang, anak-anak keluarga Sarimatondang, bahwa di Sidamani menurut pendapat kami tidak cocok sawit karena 800 meter di atas permukaan laut. 1.200 yang cocok. Yang cocok itu di bawahnya. Sedangkan Sidamani 800 meter di atas permukaan laut, bahwa penanaman sawit jelas batal, tidak bisa. Seandainya wakil rakyat yang kami sayangi dan kami hormati, yang kami telah dudukkan di sini sebagai wakil kami, tentu Bapak akan tahu bahwa ini telah menyalahi undang-undang. Bapak yang mengerti, Bapak yang terdepan, tolak. Tapi nyatanya Pak, kami harus datang berapa kali kemarin. Mulai tahun 2011 penolakan ketika itu, ketika Bapak Anton Silkombe mengatakan di Sidamani kami dikumpulkan, mereka peduli. Apa dia katakan? Kami telah bertemu dengan menteri bahwa penolakan sawit di Kecamatan Siat batal waktu itu Pak. Sebentar dulu Pak, Bapak kan mau nelpon, keluar aja Pak. Ada yang nelpon. Iya keluar aja, kami kan lagi ngomong. Bapak Bukan keluar saya aja. nelpon, ada yang nelpon. Ya saya Bapak matikan. ambil tempat ke sana. Iya ini kan saya matikan ini, Ya. karena masih ada Lanjut. acara. Jadi jangan terus apa lah. Kenapa? Kan saya matikan ada yang nelpon. Ya, jadi kita lanjutkan Pak. Jadi ketika itu kami juga kecewa Pak. Menurut media massa, berapa fraksi di Kabupaten Cibalungun DPRD? Hanya 2 fraksi yang menolak konversi teh ke sawit, yaitu fraksi Golkar. Ada di sini fraksi Golkar Pak, anggota dewannya, dan fraksi PDI Perjuangan. Lainnya katanya tidak. Ketika itu juga kita meralat, ada berita dirilis dan kami simpan klipingnya bahwa anggota dewan yang terpilih dari pemilihan Siantar Simalungun 8 orang mereka menolak. Berarti sebetulnya sudah kuat kita Pak untuk menolak. Kalau 8 anggota dewan yang dulu dari Kabupaten Simalungun, Siantar Simalungun menolak, datang Bapak lagi menolak, jelas ini suatu Jangan jadi kekuatan pengecut. besar. Anggota legislatif jangan jadi pengecut. Jadi kami harapkan Pak anggota dewan, karena secara umur saya masih senior dari Bapak. Di zaman reformasi kami bersama berdua Bapak ini. Mana Pak Masudi? Kami adalah aktivis daripada Partai Persatuan Pembangunan. Kami tidak mengharapkan itu Pak apa-apa. Tapi ketika Bapak sekarang duduk menjadi anggota dewan, kami bangga karena perjuangan kami telah terwujud mencapai generasi muda ke depan. Bapak yang memberikan kami. Begitu juga akan terjadinya konversi di Kecamatan Sidamani, khususnya di sana Pak. Tentu Bapak harus berpikir pada saat ini sudah mulai ada longsor, ada banjir begini-begini. Bahkan tadi yang disampaikan pihak dari pertanian sudah ada dari saudara Sukendro. Jadi jelas itu Pak. Jadi kami ucapkan besok kami diterima dan Bapak sampaikan dengan kesepakatan kita bersama tanpa ada udang di balik batu. Anggota dewan mengatakan tolak. Siapkah Bapak menolaknya Pak? Siap? Siap. Hidup anggota dewan Kabupaten Simalungun. Berani ke depan. Maju tak gentar. Membela. Yang benar. Hidup. Horas. Jaya Simalungun. Terima kasih kepada orang tua kami Bapak Sarudi Silalahi
kembali kami lanjutkan. Mohon dicatat sekali lagi. Kalau pertanyaan, catat pertanyaan. Kalau pernyataan, tolong dicatat ya. Iya. Kalau nggak tahu, boleh nanti nanya ke kami. Biar jangan salah. Kembali kami berikan pengeras suara ini kepada Bapak Marsudi dalam rangka apa? Karena orang Bapak kan sudah kerja kemarin. Kerjanya datang dan memberikan sosialisasi. Kita bukan ditagih Pak. Kebetulan saksi hidupnya di sini. Dalam konteks itu ya. Silakan Pak Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana kedatangan kami sini sehat walafiat, dan yang kami temui pun bapak anggota dewan keadaan sehat. Dan saya sebenarnya sudah tua, tapi sebagai yang mengetahui, masih saksi hidup, masih saya sempat ketemu dengan Belanda waktu masuk tahun 60-an. Itu masih PT HPA Pak, hanya pendidik Amsterdam yang beralamat di Belanda. Jadi saya pun heran, Pak Ketua ataupun Pak Anggota Dewan, sebenarnya lokasi sekarang ini itu sudah di stop, sudah diberhentikan tahun 2011. 2011 itu mau ditanam sawit 300 hektar, yaitu Pondok Atas, sudah di stop sewaktu zamannya Pak JR. Stop, tolak. Usul kami itu Pak ditolak. Waktu di situ DLH-nya masih Raja Siani Pak, disambut kami Pak. Ketua DPR-nya yaitu Bapak Wilton Sitendau, disambut kami Pak. Dipanggil dengan anggota DLH-nya Pak. Tolong rekomendasinya, tolong dikaji bagaimana memang pendapatnya bapak-bapak ini. Jadi memang bersyukur disambut kami itu. Pak Pinton 2 kali menjadi anggota dewan, Pak JR 2 kali sampai ke bupati, bahkan anak Pak Pinton masuk jadi anggota dewan. Inilah kali dihargai Pak kami masyarakat ini. Jadi saya kenapa dibuka lagi, udah keluar ditoret itu tidak bisa sawit, kenapa sekarang keluar? Kenapa? Ada apa? Udah ditoret itu Pak. Itu udah Pondok Atas Pak ya, Pondok Atas. Udah di bawah Pondok Atas ini pondok bawah. Udah di pondok bawah baru kami masyarakat Sidamani. Bagaimana lah lancarnya air itu kalau banjir? Bahkan situ sudah ada korban Pak. Udah korban 10 tahun yang lewat, anak SMP korban di situ banjir Pak. Mati. 1 kilometer baru dapat mayatnya karena banjir dari pondok Amplasmen itu Pak, pondok Amplasmen. Dari baru-baru ini baru kebanjiran lagi Manikmaraja itu masih dapat dinas sosial. Siapa di sini ada di dinas sosial masih bantuan? Ada 10 orang itu akibat banjir 2 tahun yang lewat. Banjir dari kebun Sidamani. Jadi itu diulang lagi, dikaji lagi Pak, ditanyain kenapa bisa keluar lagi. HGU kok bisa jadi HGU sawit? HGU itu kan apa? Melalui proses. Kenapa terus bisa menjadi HGU sawit? Itu sudah menyalahi itu Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 itu sudah menyalahi semua, udah legal. Tanpa ada persesuaian dengan masyarakat. Tanpa sosialisasi dengan masyarakat lingkungan. Jadi sudah legal itu Pak. Sudah ilegal itu. Jadi mohonlah Bapak Anggota Dewan sebagai perwakilan kami, sebenarnya kami tidak terlalu capek. Sudah kami sampaikan sama anggota Dewan lah. Tolonglah kami Pak. Sesudah CRHS lah ini kembali ditanam lagi di Delinggo itu. Sudah RHS. Saya jelaskan, Pak JR dulu tahun 2011, bulan 12, tahun 2023 keluar SK keputusannya menolak. Masa saya catat itu. Kalau ada keluarga-keluarga si Raja si Alipar, itulah yang membuat rekomendasi kita tidak wajar kalau sawit. Jadi tolong Pak, jangan sampai korban kami Pak ini kebanjiran. Bisa kira-kira Pak? Siap Pak Anggota Dewan. Itu aja Pak.
Terima kasih. Terima kasih Pak Marsudin, tolong dicatat ya. Jadi orang Bapak ini sudah capek, maksudnya nanti sekaligus menanggapi ya Bapak Dewan ya semuanya. Baik, kembali saya katakan, mana tahu ada yang baru datang, kami dari APTSI, Aliansi Peneliti Simalungun. Tadi ada reporter yang bertanya, yang ngomong ini siapa? Tadi sudah dikenalkan pimpinan aksinya Bapak Sendro Damanik. Sudah diperkenalkan juga persis penopor dari Pertuan Universitas. Saya sendiri bukan siapa-siapa, saya hanya warga biasa. Nama saya Donald Harumunte ada di sini juga, jadi makanya saya tidak sebut. Saya dari Satu Nasib, Solidaritas Tukat Nagori seluruh Indonesia berdaulat. Pak, kenapa kami hadir? Kami melihat persis bahwa politik divide et impera yang mau kita lawan ternyata diulangi lagi oleh Pemkab Simalungun, dan kami minta tolong anggota dewan kami jangan lakukan itu kepada kami, Pak. Kalau Bapak lakukan itu berarti orang Bapak yang mewakili kami mau supaya kami ini saling membunuh, Pak. Begitu yang kami minta. Kalau dikatakan dengan sopan, Pak, kami ikuti semua peraturan. Ya, bersurat indikam, bersurat dohami. Tapi tanggal 29 September kami lakukan surat, baru tadi pagi ada balasannya. Tapi itu pun terima kasih, Tong Badina Siam. 29 September sudah kami kirimkan surat. Ya, sudah dikatakan untuk kita semua. Maka APTSI dengan berbagai nilai yang kami usung, Pak, ya, tolong dicatat aspirasi kami dan pertanyaan tadi, tolong nanti sekaligus dijawab, disimpulkan nanti oleh Bapak Pios kami, Bapak Sohendro Damanik. Sebelum itu, karena rakyat Simalungun tidak hanya laki-laki, ada juga perempuan, maka kami panggilkan keterwakilan perempuan di sini yang hadir, mungkin Ibu Hotmerina Damanik dari Nagori Simon Baru, Kecamatan Dolok Pardamaian. Silakan, Bu. Apa yang mau disampaikan atau ditagih, silakan. Baik, terima kasih. Kembali kami perkenalkan, kami dari APTSI yang mewakili dari keterwakilan perempuan dan secara khusus dari Nagori Simon Baru, Kecamatan Dolok Pardamaian. Ada Bapak Perison dua deh. Iya. Malah suhur nami Bapak. Roh surat siap kamu bahwa Tuhami bahwa besok akan diadakan audiensi alai pengiduan kami. Nah, paling diharapkan kami besok kita lakukan audiensi terbuka. Terima kasih. Sudah? Baik. Baik, terima kasih. Perwakilan perempuan sudah lengkap. Maka sekali lagi sebelum saya serahkan nanti disimpulkan di sini sudah beliau pegang apa yang nanti kami akan titipkan. Tanda sekan sudah datang ke sini. Maka untuk menyampaikan kami kembalikan pengeras suara ini kepada Bapak Pias kami, Bapak Sohendro Damanik, silakan, Pak. Terima kasih kepada teman-teman APTSI. Kita sudah menyampaikan aspirasi kita. Jadi sebelum kita lanjut kepada hak pernyataan sikap yang akan saya berikan kepada pihak DPRD sebagai wakil rakyat kita. Jadi Bajana Wijon gambar sahab Simalungun, halan yang tamu Simalungun. Laku boto Wijon. Adong Dujon Dewan Perwakilan Rakyat dalam boy mersahab Simalungun. Anggo adong mela mana siap. Saya pastikan itu kalian malu. Yang dimana artinya ahad pun tidak punya, bahasa pun tidak bisa. Saya sangat malu. Padahal kalian adalah wakil dari warga Simalungun. Jadi kami di sini datang dengan baik-baik untuk bernegosiasi, untuk membicarakan baik secara akademis, kami pun siap. Karena kami di sini berdiri bukan hanya golongan-golongan yang tidak makan bangku sekolah. Kami juga makan bangku sekolah, Pak. Tapi nasib kita tidak sama. Nasib Bapak menjadi anggota dewan, kami saat ini belum. Mungkin kalau kita di dalam mungkin kita benturan. Itu saya pastikan. Tapi kami di sini bukan cari panggung, bukan. Ini adalah gerakan moral. Mungkin Bapak Bernard saya juga pernah ketemu. Di saat saya baru pulang dari perantauan, saya sudah ketemu dengan abang saya ini. Saya hargai, Bang. Jadi kami di sini, Bang, ini adalah gerakan moral, bukan gerakan ditunggangi. Saya ingatkan kepada seluruh yang ada pers di sini, ini bukan gerakan yang ditunggangi. Ini adalah gerakan moral. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta tegas sekali lagi kepada pihak DPRD Simalungun. Di saat surat layangan kami yang sudah sampaikan dan kami sudah dapat balasan surat cinta kalian, siap untuk audiensi dengan kami APTSI. Oh iya, ternyata ada lagi aspirasi dari
pemuda. Pemuda, yang Ya. tadi pemuda ketinggalan. Dari pemuda tadi Diwakili- ketinggalan. Mungkin diwakili oleh selain menanti sihaan. Menanti ya, itu menanti kalau ke sini sampaikan dari pemuda nanti biar gak ada kisruh. Ya, orang surat Taganuban bawani Bapak Dewan Nawi. Anak Wijo ini mewakili Parsidamani Kreatif dan tergabung Bani Aptesi, menjelas untuk kenayaan. Harapan kami, aspirasi kami kita pun siang. Jawaban yang kami tunggu juga event siang. Itu mungkin besok audiensi terbuka, mudah-mudahan tercapai, ya disambut dengan baik, hasil yang baik. Jadi tolak keras, tolak sawit, Tolak sawit. Nah, Pak, terima kasih. Ya, kembali ke Pak Pias, silakan. Ya, terima kasih dari gerakan pemuda, Persidaman Kreatif. Jadi di sini kami lanjutkan lagi, Pak. Kami di sini sebagai warga memohon, kalau sudah bahasa memohon, tolong dicatat, dicari bahasa Indonesia yang pas. Bagaimana orang yang memohon? Tetapi apabila permohonan sudah ditolak, akan ada jawaban yang pastinya itu menyakitkan. Dan itu bukan harapan kami dan itu bukan harapan kita. Tetapi kalau kondisi yang menentukan, kita akan tahu apa akibatnya apabila permohonan dari rakyat sudah ditolak. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf kepada tadi siapa wakil ketua DPRD, Pak? Siapa namanya, Pak? Jepra Manurung. Jepra. Ya, kepada Pak Jepra Manurung, karena Bapak di sini wakil ketua DPRD Simalungun dan Bapak di sini sebagai wakil pimpinan, kami dari Aptesi meminta tegas sekali lagi untuk besok audiensi kami audiensi terbuka. Ya, tolong ditanggapi dari pihak DPRD. Horas. Selamat sore kepada seluruh rekan-rekan Aptesi, Asosiasi Peduli Teh, Aliansi Peduli Teh Simalungun, seluruh orang tua kami yang kami hormati, baik dari pemuda, masyarakat maupun organisasi yang tergabung di dalam Aptesi. Ada beberapa tadi yang kami lihat dan Pak Munte terangkan. Dan besok memang surat kita sudah masuk untuk melakukan audiensi terkait penolakan konversi teh yang melalui surat dari Aptesi yang masuk sama kita. Sudah kita balas suratnya untuk melakukan audiensi dan permintaan audiensi terbuka. Kita pastikan besok kita terbuka untuk umum, tapi audiensi kita tetap di dalam ruangan. Nggak etis juga kita di luar seperti ini. Kasihan, Amang baru saya sudah capek juga berdiri. Kita juga kan ada rumah rakyat di sini, fasilitas lengkap semua di sini. Tepuk tangan dulu. Lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dan kemarin semenjak munculnya rencana konversi ini sudah hangat di Kabupaten Simalungun, hampir seluruhnya menolak, termasuk kami secara pribadi juga, saya secara pribadi maupun dari saya dari lembaga DPRD, kami juga menolak keras konversi. Besok kita di audiensi, di situ kita paparkan semua apa alasan penolakan kita. Dan satu yang mau saya simpulkan hari ini, satu pun tidak ada alasan kita mendukung konversi teh. Yes. Tidak ada. Tapi untuk lebih detailnya, lebih elegannya kita besok beraudiensi, besok kita ketemu lagi. Besok sama-sama kita di ruang DPRD bersama pimpinan DPRD yang lain dan bersama Komisi 1 dan DPRD Simalungun bersama OPD dan dinas terkait sesuai dengan Bapak Ibu yang minta tadi. Pak Bupati kita tidak bisa agendakan Pak Bupati, biar nanti PD yang berkomunikasi dengan Pak Bupati di mana Pak Bupati nanti kehadirannya. Tapi baiknya kalau mau audiensi di DPRD tidak ruang lingkup kita, karena udah beda dia antara eksekutif dengan legislatif. Ya, oke.
Terima kasih, itu yang bisa kita sampaikan. Tagline sekarang silahkan catat, walaupun kita belum audiensi, kita juga DPRD Kabupaten Simalungun menolak keras konversi teh Sidomadu. Terima kasih, selamat sore untuk semuanya. Oras. Baik, terima kasih. Bapak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Jeffra Manurung, Wakil Ketua DPRD. Pak, karena di sini kami banyak sekali lagi. Sebelumnya juga kan pernah terjadi begini Pak, tapi lupa. Maka supaya tidak lupa, di sini ada adik kami yang mau mengingatkan Pak. Dari rekan mahasiswa, silahkan. Supaya wakil rakyat kita tidak gampang lupa dengan apa yang mereka ucapkan Pak. Silahkan Bang. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kawan-kawan perjuangan APTSI. Saya perwakilan dari mahasiswa Gerakan Aspirasi Mahasiswa Pembela Rakyat. Kami jauh-jauh dari luar kabupaten Pak. Kami bukan Kabupaten Simalungun, tapi kami peduli sama lingkungan yang ada di Simalungun. Dan kami juga udah jauh-jauh hari melakukan surat audiensi dan nggak ada tanggapan dari pihak DPRD Simalungun. Kenapa kami pas udah mau turun ke jalan baru dibikin audiensi besok? Coba ditanggapi Pak, tolong kalau jangan sampai masyarakat turun dulu baru ditanggapin. Diperhatikan, kita udah mengikuti administrasi, sudah dilayangkan surat audiensi dan tidak ada panggilan dan tidak ada jawaban dari pihak DPR. Jadi Pak, untuk selanjutnya ini untuk kedepannya Pak, kalau ada lagi masyarakat dari kecamatan dari Kabupaten Simalungun yang keresahan tentang yang ada di Simalungun ini, sudah dilayangkan surat, tolong direspon Pak. Jangan cuma diam, jangan sudah turun ke lapangan baru direspon. Jadi ini pelajaran untuk dari Bapak DPRD Simalungun. Coba Pak ditanggapin Pak, biar kami tahu juga Pak apa alasan bahwasan surat kami tidak diterima, makanya kami turun ke jalan. Terima kasih. Baik, sudah banyak tadi pernyataan, pertanyaan. Dicatat ya, Ibu siapa tadi yang minta pulpen tadi? Mana ya? Udah dicatat ya. Berarti besok maksud saya supaya jangan lupa. Saya pun sukanya lupa, makanya saya catatkan. Baik, terima kasih rekan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup petani! Hidup! Baik, ini kami serahkan kembali karena tadi sudah hampir ditutup untuk closingnya. Saya serahkan untuk closingnya ke Bapak pimpinan aksi kami. Sekali lagi, agar semangat kita tidak surut. Merdeka! Merdeka! Jadi, kepada Bapak pimpinan, wakil pimpinan DPRD dan Bapak DPRD yang ada di sini sebagai wakil kami di sini mau menyampaikan surat pernyataan yang sudah kami bacakan tadi, poin pertama. Yang kedua, menindaklanjuti audiensi besok yang akan kita gelar di kantor DPRD, karena tadi tidak semua kami teman-teman di sini yang melihat surat undangan audiensi. Nah, jadi tolong dari Bapak DPRD jam berapa, hari apa, begitu Pak, dan tempatnya di mana. Baik, sesuai dengan surat yang kita kirimkan kepada seluruh rekan-rekan yang memasukkan surat sama kita dari Asosiasi Peduli Aliansi Peduli Teh Simalungun. Jadwal kita buat besok jam 10 di ruang pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Pak, izin Pak, coba tadi tanggapin pertanyaan saya. Terkait surat masuk yang dari Aliansi Peduli Teh Simalungun, memang itu sudah lama masuk suratnya, kita akui, dan di DPRD ini kan sekedar informasi kepada seluruh masyarakat, banyak surat yang masuk dan kita kerjakan keseluruhannya, tapi ada step by stepnya. Karena kalau sekali semua kita buat, kita juga hanya 50 DPRD dan hanya ada 4 komisi. Untuk membahasnya kan ada komisi masing-masing yang membidani. Sehingga dengan momen yang pas ini, inilah hari baiknya besok kita beraudiensi. Jadi bukan kita tanggapi. Dan kalau ada pun keterlambatan waktu, kami dari DPRD Kabupaten Simalungun bermohon maaf kepada seluruh rekan-rekan yang hadir di sini, seluruh orang tua kami yang hadir di sini, termasuk kepada mahasiswa. Baik, kita maafkan nggak? Maafkan Pak, kami maafkan. Ya, silahkan.
Kan minta maaf, kita maafkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih karena sudah ada kejelasan. Besok jam 10 tempatnya gedung DPRD. Dan tolong untuk media, ini surat pernyataan sikap kami akan kami sampaikan kepada DPRD Simalungun. Ya, tolong disorot bahwa aptesi sudah menyerahkan secara resmi, tolong difoto. Pak ada kesini Pak. Ya. Oke. Iya. Oke. Baik. Mari kita pamit Pak pimpinan aksi. Jadi sebelum pulang kami Pak, Bapak berdiri sini kami salam. Ya, Itu adalah perjanjian dulu kita Pak. Betul. Nah iya, kami salam semua. Izin Pak. Kami salam ya. Sudah tulang. Ya. Baru. Amar Pro. Ayo aptesi berdiri sini, Bapak anggota dewan mau menyelami kita. Aptesi mari di sini berdiri, yang tertib. Mau diselami kita. Di sini semua rekan aptesi. Karena mereka mau menyelami kita. Oh, persiapan. Penghulu. Hah? Oh, udah nggak jadi bersalaman supaya kami pulang. Tadi katanya bersalaman, mananya? Ya, aku aja belum. Oh, bukan ketua aku. Orang Bapak tadi bilang mau menyelami, kami tunggu. Kan ayo dong. Oke lah ya. Kalau begitu, ya siap. Ya, oke mantap, Pak Dewan.